Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemain ikan yang berbahagia. Ya, beginilah keadaan bulan Ramadan dan kita persiapan untuk bikin opor ya. Bikin opor, aduh, aku takut ini ada yang lagi marah. Coba itu. Ini sepanci bisa rame-rame nih. Tuh, coba itu. Ini sebenarnya bisa dipotong. Jadi ini namanya ayam Brahma. Ya, bisa dipotong, bisa dimakan. Kayaknya ini kalau ini bisa dapat berapa ya? Dapat sekuali buat 20 orang, ini cukup. Jadi aku sebenarnya di lain bermain ikan cupang, bermain ikan lohan, bermain ikan gabus, bermain ikan-ikanan yang amis-amis, aku juga bermain sesuatu hal yang bau-bau, karena aku suka yang bau asem seger gitulah. Nah, ini sebenarnya aku punya beberapa ayam koleksian. Nah, memang begitu kalau hobi. Sebenarnya gue nggak hobi ayam, dan gue sebenarnya nggak suka sama baunya ya. Cuman gue lihat ayam itu banyak manfaatnya. Jadi seperti yang sudah gue akan coba menggambarkan sebenarnya kalau hobi itu apakah harus ngeluarin duit aja, harus habis aja, atau sebenarnya hobi itu juga bisa bermanfaat buat kita. Sebenarnya kalau menurut gue hobi itu bisa kita jalanin dengan senang-senang dan nggak ngabisin duit juga. Bahkan kita bisa menghasilkan duit gitu. Cuman jangan sejogjanya kita terpaku pada menghasilkan duitnya, tapi kita terpaku kepada hobinya itu. Nah, ini sebenarnya gue mau ngasih gambaran ya, bagaimana sih kita mempertimbangkan untuk terjun ke dunia hobi ini. Cuman gini, gue punya pendapat satu deh. Kalau teman-teman nggak punya pekerjaan, mending sekalian nyemplung aja lah. Karena begini, kalau orang yang sudah punya pekerjaan, menurut gue ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan, baik buruknya. Apakah saat gue terjun ke dunia hobi ini akan bermanfaat buat gue dan macam-macam ya, atau dengan lu terjun ke dunia hobi seperti ini malah menyusahkan diri lu gitu. Nah, itu jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kalian nggak punya, gue bukannya jahat bilang kalian nggak punya pekerjaan lu harus main hobi ya, bukan ya. Tapi dari suatu bentuk usaha, bila lu ibaratnya lu nggak, daripada lu nggak ngapa-ngapain di rumah, lu ngejublek aja di kamar, mendingan lu ngapain lah gitu, ada yang dipelihara lah ya. Memang bisa tahunan lu nggak menghasilkan apa-apa, bahkan lu akan mengeluarkan uang jajan lu, tapi nggak mungkin lah lu berusaha, lu udah keluar dan lu nggak menghasilkan. Menurut gua akan ada hasilnya kok, tapi lu harus sabar. Contoh kayak ini gue juga melihara burung puyuh. Tuh, burung puyuh. Kenapa gue melihara burung puyuh? Jadi ceritanya emak gue itu demen bikin sayur sop. Sayur sopnya itu kalau nggak pakai telur burung puyuh nggak enak, makanya pelihara burung puyuh juga gitu. Nah, ini kalau ini ayam Brahma namanya. Ayam Brahmanya itu ayam yang apa sih, di kakinya itu kayak ada rica-rica, sambal lete, sambal lele tuh. Jadi dia bisa buat menari, bernyanyi tuh. Nah, ini jantannya nih, ini dikandangin karena dia sangat kuat. Kalau nggak dikandangin bisa berbahaya tuh.
Ini gedenya seperti anak gua nih, gedenya segede anak gua. Jadi kalau digendong mungkin 5 kilo lah ya, 5, 6 sampai 7 kilo lah kali ya. Gue juga belum pernah gendong sih, berat. Paling gue elus-elus di bawah doang gitu. Terus juga di sini ada ayam serama. Ayam serama. Nah, ini gue ngasih unjuk. Kayak ayam Brahma itu gue gedein sampai 4 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan itu bisa gue jual seharga satu ekornya. Gue jual itu harganya kemarin terakhir gue jual 550.000. Itu lumayan kan, 4 bulan 550.000. Nah, itu semua gue ternak sendiri. Nah, paling yang gue pikirkan adalah bagaimana caranya gue mendapatkan makanan. Nah, makanan kalau kita hitung, kalau gue hitung, gue sambil jalan ya. Habis gue ngomongin ayam, gue akan ngomongin ikan, karena memang terutama kita harus ngomongin ikan dong. Nggak mungkin kita nggak ngomongin ikan. Nggak ada ikan tuh nggak amis gitu. Gue ngasih unjuk kayak tadi, Brahma, ayam Brahma tadi itu 4 bulan satu ekornya gue jual 550.000 untuk betina. Jantan bisa sampai 7,5-an, 750.000 pasaran sekarang ya. Gue nggak tahu pasaran kedepannya ya. Pasaran sekarang itu 500 sampai 750.000 itu satu ayam. Bayangin kalau gue punya beberapa ayam dari hasil ternakan gue tuh punya alat tetas sendiri, ada di dalam lah. Jadi ada alat tetasnya gitu lah. Jadi kita bisa memaksimalkan tetasan ayamnya. Nah, makannya itu sehari bisa habis untuk semua ya, semua ayam ya. Bisa habis pur sebanyak 2 kilo. Purnya 2 kilo, berasnya 3 liter lah, 3 liter. Katakan dalam gue tuh habis sebulan itu buat beli pur dan beli itu ya, buat beli nasi ya. Itu sampai 250.000. Bayangin 250.000 dikali 100, enggak nyampe 250.000, 200.000 lah. 200.000 dikali 4 bulan berarti habis 800.000. 800.000 untuk semua ayam itu, tapi satu ayam gue jual 700.000, nutup dong itu. Jadi harus ada hitung-hitungan kayak gitu menurut gue. Nah, sekarang gue akan ngasih unjuk koleksi ikan-ikanan gue. Nah, untuk ikan cupang memang gue sekarang lagi dikit. Nah, ini contoh gue nernak ya. Kayaknya gue udah sering banget ngasih unjuk bahwa gue nernak di kuali kayak gini. Ini ada 1 dan banyak lah ya. Sebenarnya ada 10, cuman 1 gue jadiin bak kamar mandi. Jadi cuman punya 9 buat nernak cupang. Jadi gimana caranya dalam 2 minggu gue nernak 9 kotakan ini gitu. Nanti gue kasih unjuk deh di Instagram gue tuh gimana caranya gue nernak ini sampai gue angkat anakannya. Nah, ekstrimnya adalah gue ngangkat anakannya ini enggak gue tuang gitu karena berat ya. Jadi gue serok. Nah, gue diamin di sini sampai 2 minggu kan udah segede beras ya. Segede beras itu bisa diserokkan. Nah, itu jadi gue serok aja gitu, gue serok, gue ambilin pakai sendok, gue taruh di ember, baru gue tuang di kolam gitu. Sekarang kita hitung sekarang kita hitung gue punya ikan apa aja dan nominalnya berapa dan makannya berapa. Itu harus, menurut gue harus dipertimbangin ya. Punya apa namanya, gabus. Nah, ini gabus asiatica. Ini dulu gue pertama kali beli waktu ini sekitar udah 6-7 bulan lah ya. Nah, yang ini nih sebenarnya bagus. Ini cuman karena di tanknya kayak gini aja. Ini karena pembesaran dulu. Karena pembesaran gue taruh di tempat seadanya aja dulu. Tapi tetap nyaman ya. Dia tetap ada daun-daunannya dan segala macamnya. Nah, yang ini tuh sebenarnya gue dulu beli waktu ukuran 3 cm, 3-4 cm. Itu harganya 250.000 dari Jogja. Gue waktu itu beli. Tuh dikirim ke Depok dari Jogja. Ikan begini. Tuh cakep banget sebenarnya ini. Ini sebenarnya red spot ya. Jadi bintik-bintik merah gitu. Cuman spotnya nggak kelihatan. Cuman gue sih lebih suka yang white spot ya. Nih tuh. Nah, ini tuh bisa hitam banget kayak ini loh. Kayak kalau di cupang itu ada namanya astagfirullah lupa aku.
Oh, Black Mamba, seperti Black Mamba. Dan ini karena dia Cana ya, Cana itu kan snakehead ya. Jadi persis banget kayak kayak mamba, mamba sungguhan gitu. Mamba itu kan ular ya, ular mamba gitu. Nah, ini. Nah, ini aku belum bisa menghasilkan apa-apa dari dia karena dia masih kecil, masih remaja, sekitar 4 sentian lagi baru bisa kawin. Ini gue lagi kawinin ini. Lagi jodohin jatuhnya ya, jodohin dari kecil. Nah, ini size 3, size sekarang udah size size kacang ya, size kacang. Udah size 10-an kali ya, 10 cm. Nah, 10 cm ini. Nanti dia bisa kawin itu di ukuran 14 cm, 15 cm. Tapi sebenarnya di umur sih, kalau kalau kalian mau ngawinin ini tuh di atas umur 8 bulan tuh insya Allah bisa kawin gitu. Nah, ini mesin pencetak uang aku. Ya. Nah, ini nih gabus andrau namanya. Andrau memang agak nggak kelihatan airnya hijau, belum aku kuras. Cuman ini sumpah cantik banget, apalagi taruh di tank. Tanknya dipakein lampu, terus pakein pasir, pakein batako, jadi dah tuh rumah. Coba, ini warnanya biru dia. Nah, dia ada temennya namanya Bleheri. Bleheri warnanya mirip-mirip sama dia, cuman dia lebih beda di corak. Beda di corak, coraknya kayak batik-batik gitu lah. Kalau ini biru, makanya orang bilangnya dia adalah Blue Bleheri. Cuman sebenarnya dia itu andrau ya. Ini dari India ini asalnya. Gitu. Nah, ini kalau size-nya gede gini, ini harganya gue jual bisa sampai 350.000. Apalagi ini jantan betina ini udah jodoh, udah punya anak beberapa kali. Nggak kelihatan. No, ada betinanya ya. Ini jantan nih yang gondrong. Ini betina. Ini kalau sama sepasang kayak gini, udah pernah nelor, gue jualin bisa sampai 1 juta ya, sampai 1 juta rupiah. Tapi kalau baru pair doang paling 600.000 lah, 600 sampai 700.000 itu kalau pair doang belum pernah kawin. Kalau udah pernah kawin bisa di atas 800.000 gitu. Ada teman gue pernah jual 1,5 kok gitu. Ini andrau. Tapi kalau gue sih jarang jual indukan pair kayak gini karena sayang dia. Nih, gue punya pasangan andrau tuh banyak. Ini juga. Ini paling banyak nih anak ini. Ini emaknya the best banget. Paling gue sayang ini. Coba itu. Nah, ini yang lain nggak kelihatan ya. Hijau banget ini soalnya belum aku kuras. Nah, terus di sini juga ada pulcra. Pulcra ini sebenarnya bagus buat para pemain gabus pemula ya. Karena memang cara perawatannya itu sangat mudah, aman, terkendali. Seperti cupang aja udah dia. Dia sama kayak cupang. Sebenarnya dia warnanya biru. Ini karena di outdoor jadi gelap gitu ya. Kelihatan gak sih? Tuh, harusnya dia warnanya biru. Nah, kalau ini gue red pulcra kawinan silang sebenarnya. Jadi ada biru-birunya, ada merah-merahnya gitu sebenarnya harusnya ya. Cuman begitulah. Nah, kalau red pulcra harganya sebenarnya lebih mahal dibandingin pulcra biasa, pulcra biru ya. Kalau pulcra biru size, gue nggak tahu kalau size gini, ini size 14 nggak nyampe 13 cm paling ya. Kalau 15 sampai 17 cm tuh kemarin aja gue beli 3,5-an, 300.000an. Nah, kalau pulcra, kalau teman-teman main pulcra nanti ada baiknya teman-teman sabar, jangan jual pas masih kecil, karena kalau pas masih kecil benar-benar murah banget dah. Waktu itu ada yang jualin ukuran 3-4 cm cuman 30.000, 20.000 gitu. Nih, gue punya anakannya. Kelihatan kan? Ini anakannya pulcra. Kenapa gue jaringin gini biar supaya dia nggak loncat sebenarnya. Itu. Masukin aja dah nih. Tuh. Tuh banyak ya. Tuh aja ngasuk di atas tuh. Tuh. Anakannya pulcra. Ini kemarin sebenarnya lebih banyak dari ini. Cuman karena kebutuhan rumah tangga harus ku jual beberapa itu. Nah, ini andrau. Nah, andrau tuh lebih pemalu dia, jadi aku pakein genteng gitu
karena kalau nggak dipakein genteng dia suka berantem sampai hancur gitu. Tuh ada di pojok, dia lagi bertapa sendirian. Ini kemarin sisa 50 ekor, ini udah size gede kemarin sih. Tuh ini udah 2 bulan lagi paling udah gue per-perin untuk gue kawinin. Nah kalau Andrau ini dia dari kecil tuh udah bagus, ukuran semana ya, ukuran 3-4 cm tuh udah gue jualin 75.000. Makanya Andrau itu menurut gue cana kesayangan banget deh. Apa ya, ngawininnya itu susahnya itu bukan karena susah ngepairing ya. Kalau cana-cana yang lain kan ngepairingnya susah, kalau dia ngepairingnya gampang, cuman kawinnya itu setahun sekali, ngikutin musim hujan gitu, jadi yang punya juga dikit. Nah kebetulan gua kalau ngawinin alhamdulillah jadinya banyak terus, jadi bisa jadi kompetitor pemain-pemain cana lainnya lah gitu. Jadi harganya tuh stabil gitu ya, kayaknya nggak terlalu jatuh, nggak terlalu cepat turun gitu kalau Andrau. Nah kalau ini anakannya Lohan. Kebetulan kemarin gue dikasih abang gue punya Lohan, cuman Lohannya nggak dimainin gitu. Akhirnya iseng-iseng kan sama bapak gue dijodoh-jodohin gitulah. Ternyata jadi 1.000 ekor, sampai bingung naruhnya di mana itu. Ya paling ntar kalau udah gede, kalau memang nggak ada yang mau ya jadi bahan makanan aja kan. Kalau sebenarnya ini kalau dijualin juga enak sih harganya, cuman gue nggak tahu, gue belum dapat pasar Lohan sih, belum dapat customer ikan Lohan sih, jadi gue nggak tahu harganya. Cuman seenggak-enggaknya kalau udah segini nih digoreng garing tuh enak banget sumpah. Gue waktu itu pernah ngegoreng garing ikan Lohan ya segede gini tuh, lebih malah, ini segini digoreng garing sama emak gue, karena waktu itu ngawinin banyak juga nih kayak gini modelnya, terus harganya jatuh kan, akhirnya sayang dijual, ya udah digoreng-gorengin. Jidatnya enak banget itu dikenyat gitu. Nah ini juga anakan Andrau ya, gua anakan Andrau banyak, ini kemarin ada 200-an lebih lah anakan Andrau yang kecil ini. Yang ini juga kemarin sampai 300 nih, cuman udah sisa 50, lumayan buat ngisi kantong ya. Itu tadi Andrau kalau size-nya udah gede kayak yang tadi tuh lumayan harganya. Sama pulkra juga lebih mahalan pulkra. Gitu. Mahalan pulkra, mahalan Andrau ya. Nah ini indukannya nih, ini lagi mau dikawinin lagi. Golden base ya, nggak cakep-cakep amat tapi bagus untuk belajar lah. Jadi kalau belajar macam-macam sih orang, ada yang berprinsip langsung cakep, ada yang dari yang biasa dulu deh gitu. Tapi kalau gue sih, kalau ada yang cakep ya hajar, kalau nggak punya ya nikmatin yang ada aja gitu, jangan ngoyo gitu. Nah ini juga kalau di sini cupang nih, kemarin udah ditutupin fiberglass biar supaya nggak kehujanan, kepanasan ya kan. Tuh cupang semua. Nah ini rencana pengen dimasukin ke ember nih, yang ini udah lumayan gede, udah hampir 2 bulan. Tuh warnanya juga udah mulai kelihatan ya. Ini lagi panas jadi nggak aku kobok-kobok. Nah itu yang lebih banyak tuh, itu kemarin aku ngawinin Giant. Gue ngawinin Giant, jadinya apa juga nggak tahu, mungkin soneo nggak apa-apa lah. Nah gitu dah. Ini mungkin udah di penghujung acara ya, enggak. Jadi ada beberapa hal yang mau gue ceritain sebenarnya. Aduh. Cuman aku lagi nyari posisi duduk yang enak, karena duduknya nggak ada yang enak ini. Mungkin di sini nih, biar nggak kesiloan juga. Nah, jadi gitu ya. Episode kali ini gue akan banyak ngoceh dan banyak ngasih unjuk nih. Sambil ngoceh mungkin gue kasih unjuk beberapa koleksian ikan gue, baik cupang, cana, capcay. Nah semuanya lah gue tampilin. Mungkin kemarin juga ada yang ngomong soalnya, aduh Bang Dul, jangan muka mulu, muka bosen gitu, mukanya nggak enak. Maklum dah, kita mah apa, jadi mukanya begini adanya, karena memang ibu aku bukan Angelina Jolie. Mungkin kalau ibu aku Angelina Jolie atau Kajol mungkin lebih enak lagi muka aku dilihatnya gitu. Ya udah lah ya. Gue pengen ngomong gini,
Tadi kan gue udah cerita banyak tentang ayam, harganya segitu, terus itu ayam jenis, itu sebenarnya tuh ayam hias itu Brahma, tapi bisa dimakan. Sebenarnya semua makhluk itu bisa dimakan, asalkan kalau di agama, tiap agama tuh kan ngajarin ada yang halal ada yang haram gitu ya. Ada beberapa agama bilang yang ini haram jangan dimakan lah, kalau yang dibilang halal ya boleh dimakan. Nah itu kita harus berpikir, menurut gua tuh kita harus banyak pertimbangan lah, pertimbangan dalam hal-hal saat gua mau memelihara hewan, saat gua mau berinvestasi di dunia hewan. Apa aja sih mungkin yang diperlukan, apa aja yang dikeluarkan, apa aja yang bisa jadi pemasukan ke kita gitu. Kalau masalah jualan gue mungkin nggak bakal ceritain, karena memang tiap orang cara berjualannya beda-beda. Tapi yang gue ceritain adalah apa aja sih yang kita pertimbangin. Misalkan tadi gue bilang ya, kalau kita nggak ada kerjaan ya udah kerjain aja lah. Kalau kita nggak ada kerjaan ya, misalkan ya udahlah gue baru lulus kuliah misalkan, terus gue belum dapat pekerjaan, ya kalian sambil main ikan cupang, sambil main ikan gabus, sambil main ayam. Menurut gue itu hal yang positif. Tapi kalau kalian udah punya pekerjaan tetap, udah punya penghasilan tetap, mungkin ada beberapa hal yang dipertimbangin. Nah gue coba ngasih contoh diri gue sendiri, karena dulu gue pernah kerja. Nah waktu gue pernah kerja dulu, sebenarnya saat gue mau terjun ke dunia ikan ini banyak hal-hal yang dipertimbangin. Apalagi waktu itu gajinya juga cukup menggiurkan gitu kan. Di dunia kerja itu mungkin agak pelik ya menurut gue ya. Dulu gue punya bos itu sangat luar biasa baiknya sama gue pribadi. Sama gue pribadi itu sangat baik. Dia sangat mengkhawatirkan gue, sangat care, sangat memotivasi, dan ibarat kata deket banget deh. Dulu tuh gue satu organisasi waktu di kampus, tapi dia udah senior gue jauh lah, jauh banget kelihatan dari umur. Dia itu kelahiran 60 kali ya 70, pokoknya umur 40-an dah umurnya bos gue itu. Nah bos gue itu sangat baik sama gue. Jadi dari pertama kali gue join sampai gue 3 tahun di perusahaan itu, gue mengenal dia dengan baik. Dia tuh orang yang sangat baik dan care. Tapi ada tapinya. Pada waktu itu menurut gue bos gue ini pilih kasih. Menurut gue ralat, mungkin kalau bos gue nonton ya boleh ralat di komen. Aku takut soalnya dia suka nontonin. Jadi dia tuh menurut gue pilih kasih. Dia itu menyayangi orang yang disayang, dan biasa aja kepada orang yang nggak diprioritasin gitu. Nah secara pribadi gue tuh adalah orang yang supel. Orang bilang supel, gue belajar untuk supel sih, bukannya orang yang supel banget, tapi gue belajar untuk jadi temen yang baik, untuk menjadi partner yang membantu kayak gitu-gitu. Nah gue tuh dapat apa ya, menurut gue tuh kayak bukan aduan ya, kayak keluhan dari teman-teman gue tuh yang kok gue gini ya, kok gue gini ya, kok gue gitu ya. Menurut gue, nah ini nih ada pesan moral yang bagus dalam sebuah kisah ini. Ya kisah apa ya? jadi yang gue lihat itu sebenarnya orang-orang yang sering ngeluh atau sering aduh kok gue gini ya, kok gue gitu ya, itu karena kerja kerasnya dia kurang maksimal. Kalau gue waktu gue kerja, apa aja gue kerjain. Ibarat kata kerjaan kuli semua gue kerjain. Terus permintaan requestan atasan gue selalu menyelesaikan dengan cepat. Yang penting cepat dulu deh. Menurut gue kalau masalah itu bagus atau enggak bisa didebatin. Cuman masalah cepat
itu penting kalau kalian di dunia kerja. Jadi apa aja nih, bos gue nge-request ini gue kasih buru-buru gitu, ini iya pak, ya iya pak gitu. Tapi gue nggak menjilat, dalam artian gue menunjukkan apa yang gue hasilkan, bukan gue menunjukkan apa yang gue inginkan dari bos gue, bukan. Jadi apa yang dia minta, cap 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 gitu. TikTok 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 tik. Jangan TikTok, apa ya, cepet tangkas gitu lah ya. Nah gue melakukan itu, tapi mungkin yang gue lihat di teman gue itu nggak melakukan hal itu, atau mungkin udah, cuman bos gue nggak puas, akhirnya jatuhnya dia lebih memihak kepada orang yang memuaskan dirinya. Itu mah wajar menurut gue, di semua perusahaan pasti begitu. Nah akhirnya terjadilah persaingan yang sebenarnya bukan persaingan ya, jatuhnya kayak dumel ngedumel di belakang gitu. Menurut gue udah banyak banget dengerin keluhan-keluhan teman-teman gue, baik yang di perusahaan gue maupun di perusahaan orang, itu semuanya sama. Jadi jatuhnya itu kayak di depan kalian saling membutuhkan, tapi di belakang kalian saling ngomongin. Nah itu menurut gue nggak bagus. Bahkan di dunia cupang, saat gue terjun di dunia cupang, itu terjadi. Itu kayak nggak suka orang lebih sukses, nggak suka. Gue sama sekali bentar posisinya begini mulu, bosan. Kita pindah dulu biar enak sambil ngeliatin ikan lohan. Oke. Nah bening kan airnya ya. Jadi yang gue lihat itu lanjutin yang tadi ya. Gue sama sekali jauh dari kesuksesan sebenarnya di dunia ikan cupang ya. Baik dunia ikan cupang, dunia ikanan, dunia ini masih jauh banget menurut gue. Banyak yang belum gue capai, belum banyak yang gue punya, banyak yang belum gue hasilkan. Cuman yang gue lihat itu, nggak tahu ya, kalau gue tuh saat udah terjun, gue nyoba ngamatin baik di ikannya maupun di orang-orangnya gitu. Gue nggak ngomong apa-apa ya, cuman nggak ngomong apa-apa tapi banyak banget, panjang. maksud gue bukan mau ngomong suatu hal yang berembet pada hal yang negatif ke depannya ya. Cuman coba deh lihat kayak ke belakang itu, banyak kan kayak kasus saling banned, saling report, terus terakhir ada yang apa tuh, instastory, terus bukan instastory, apa, live video, terus di report, akhirnya berantem. Terus ya termasuk gue dulu nyari keributan dengan yang lain. Cuman gue dulu nyari keributan dengan yang lain itu cuman pada pola pikir, bukan pada gue nggak suka lu jualannya lebih gede, nggak gitu sih. Cuman saat lu ngasih suatu hal yang kok gitu ya, gue pengen kritik aja gitu, pengen usil aja. Cuman nggak ada maksud buat ya, kalau memang ada maksud ya silahkan dimaknai seperti itu. Cuman gue lebih ke kok gitu sih, gitu doang gitu. Kok gitu, kok aneh gitu. Nah lanjut ke saling sikut. Setelah saling sikut, menurut gue banyak hal yang tidak wajar di dunia kantor. Itu jadi satu poin pertimbangan gue meninggalkan dunia kantor. Satu poin doang itu. Nah kalau dari penghasilan, sebenarnya dunia kantor itu sangat menjanjikan. Karena jadi kalau lu kerja di kantor, ada baiknya lu pikirin matang-matang untuk ninggalin kantor. Karena memang ujiannya itu amat berat di dunia hobbyis itu, bener-bener berat sangat. Tapi saat lu udah menemukannya, lu mungkin akan lebih bahagia daripada lu kerja di kantor gitu intinya ya. Nah itu satu poin yang jadi kunci gue meninggalkan kantor pada saat itu. Yang kedua, gue lihat dalam segi gaji. Kalau dalam segi gaji atau penghasilan, sebenarnya sangat amat kayak asuransi dapat,
bini lu hamil, lu nggak pakai mikirin bayaran. Bini lu lahiran, nyantuy. Bini lu perlu makan, ada. Terus pinjaman banyak, piutang dikasih. Apalagi sakit, rumah sakit gampang, pensiun dijamin, tunjangan hari tua yoi, tiap bulan dapat. Pokoknya enak banget ya fasilitasnya. Kayak mau jalan-jalan bisa ngutang dulu ya, mau makan bisa ngutang dulu ya, semuanya bisa ngutang, kacau. Nah itu jadi di dunia kantor itu menurut gua sangat menjanjikan dalam buat meraih masa depan lebih santuy. Cuman lu akan yang namanya lu kerja di tempat orang, mau itu perusahaan negeri kah, swasta kah, atau apapun, pasti lu digojlok untuk menghasilkan productivity karena lu harus memberikan keuntungan pada perusahaan itu gitu. Jadi pasti lu capek. Jangan bilang lu nggak akan capek saat lu kerja di kantor, nggak mungkin. Kalau lu pengen nunjukin karir lu di dunia kantor, sekalian lu optimalin di situ. Tapi menurut gua dari dulu itu berpikir gimana caranya gua tetap punya usaha sampilan, sempilan, sem, sampingan. Kenapa? Karena waktu itu gua pernah ngelihat ada temen gua pensiun, akhirnya dia dapat uang sejumlah 500 juta sampai 800 juta lah kalau nggak salah waktu itu. Tapi dia bingung mau ngapain, sedangkan umurnya dia masih umur 50-an. 50-an itu umur yang masih produktif dan harusnya lagi giat-giatnya nimba duit itu. Biasanya tuh kalau pengusaha umur 50 tuh lagi matang-matangnya tuh, lagi menikmatinya. Contoh kayak siapa tuh yang kalau ngomong tangannya bergelimbangan jari ya, bergelimbangan jari. Nah itu kayak gitulah maksud gue tuh, umur-umur segitu lagi enak-enaknya nimba tapi dia malah jobless, malah nggak punya pekerjaan gitu. Jadi menurut gue sambil kerja lu harus mikirin sambilan yang gua nggak bilang harus main di ikan ya, cuman cobalah nyari apa gitu kan ada. Tapi bagus tuh sebenarnya sandang, pangan, papan, hobi, tuh 4 itu ya. Kalau yang lain-lain menurut gua agak riskan ya kalau buat bisnis gitu ya. Kalau lu udah megang salah satu dari 4 itu menurut gue enak itu, karena stabil. Dalam hal apapun orang pasti perlu beras, dalam hal apapun orang pasti perlu baju, dalam hal apapun orang pasti perlu rumah, kayak gitu tuh. Jadi ada 2 poin tadi tuh, pertama itu, kedua penghasilan. Waktu itu gue berat banget tuh waktu itu nih, apa, menimbang-nimbang masalah penghasilan tuh, karena gue mikir saat gue di dunia ikan gue bisa nggak menghasilkan minimal sama atau minimal eh, cukup buat kebutuhan gue sehari-hari gitu, cukup buat bini gue beli kosmetik, cukup buat bini gue lahiran, cukup buat nambah bini gitu. Nah itu hal yang paling berat. Tapi saat gue nimbang-nimbang lagi ada poin ketiga, yaitu waktu. Gue sangat menimbang hal waktu itu. Waktu menurut gue hal yang paling utama ya di dunia ini ya, karena lu cuman punya waktu 24 jam. Jadi menurut gue jangan sampai lu menyia-nyiakan waktu lu. Gue juga sebenarnya masih belajar untuk manajemen waktu. Kadang-kadang enak banget untuk tidur itu paling enak menurut gue. Gimana caranya kita nggak banyak tidur tapi cukup, dan kita bisa produktif tuh dalam hal apapun ya, entah itu lu baca, entah lu belajar, entah lu ngitung, entah lu macul, entah lu bikin semen, entah bikin adukan, macam-macam. Productivity tuh macam-macam bentuknya gitu. Jadi menurut gua kurangin tidur deh mulai saat ini ya, walaupun gue juga sekarang masih banyak, gue tidur masih 6 jam sehari, kadang lebih. Kalau lagi capek ya bisa sampai 8 jam kayak bayi gitu. Tuh yang ketiga itu waktu. Nah sebenarnya banyak yang dipertimbangin sama gue, cuman ada yang satu hal yang paling penting saat lu terjun ke dunia usaha ini. Gue nggak ngomongin usaha yang lain, gue coba ngomongin ikan dulu ya. Saat gue masuk ke dunia ikan,
Yang paling pertama gue pikirin adalah apakah gue bisa manjang di dunia ikan ini. Karena lu harus memikirkan tetek bengeknya tuh. Jangan lu cuman mikir, wah ikan ini harganya ini enak, ikan ini harganya ini enak, ikan ini harganya ini enak. Akhirnya lu jadi hanya sekedar pedagang dan nggak berkembang. Itu harus lu pikirin matang-matang. Dalam hal saat gue punya ikan, gue kasih makan apa. Saat gue punya ikan, saat udah banyak, gue harus lempar kemana. Saat gue punya ikan, apa yang harus gue lakukan. Saat gue punya ikan, gimana caranya agar ikan itu nggak mati. Gimana caranya agar ikan itu tetap sehat. Gimana caranya agar orang tertarik terhadap ikan gue. Gimana caranya agar, banyak tuh. Terus inventaris bukan inventaris, infrastruktur apa aja yang harus gue punyain. Gue harus punya barang-barang apa aja. Gimana caranya gue ningkatin berdagang ikan gue. Gimana caranya gue ningkatin terus. Jadi menurut gue nggak bisa lu sebatas udahlah gue ternak, gue punya anakan, terus gue jual, terus gue ucah gitu. Menurut gue nggak bisa. Terus saat ya kayak kemarin kan gue ngomongin masalah partner, gimana caranya lu milih partner, itu banyak yang harus dipertimbangin. Terus saat lu punya partner seperti ini, apakah lu harus lanjut atau enggak? Kesana-sana arahnya. Udah pokoknya gitu. Jadi menurut gue, apa yang harus lu pertahankan, apa yang harus lu tinggal, apa yang harus lu tambah, itu harus dipikirin matang-matang. Jangan asal lu enak ngelihat orang enak, terus pas lu ikut masuk, akhirnya lu terjun bebas. Terjun bebas nggak pakai parasit gitu. Padahal parasit itu perlu. Padahal orang ada lagunya, dasar kau parasit. Itu beda parasit ya. Aduh, gua ngelawak sendiri nih, gak enak banget, nggak ada temennya. Tolonglah kalau ada yang bisa jadi temen aku untuk ngelawak, bisa kirim CV-nya ke sini tuh ya, saya tunggu. Pokoknya kirim aja CV-nya. Kalau kalian cukup menarik, akan saya tarik di sini, atau saya yang gabung ke sana, nggak apa-apa lah. Yang penting saya ada teman buat bercanda. Soalnya gak enak banget ini bercanda sama ikan, juga nggak diladeni nama ikan. Jadi gitu ya. Jadi gue nggak banyak omong, padahal udah 30 menit. Intinya jangan semua hal itu harus dipertimbangkan. Makanya ada ilmu namanya ilmu statistik. Statistik itu adalah ilmu untuk menduga-duga, untuk memikirkan jangka panjang. Makanya kalau ada pemilu pasti ada survei kayak gitu-gitu kan. Itu sebenarnya dia untuk memikirkan kedepannya gue akan bertahan apa enggak, kedepannya gue akan dipilih apa enggak itu. Makanya ada ilmu statistik. Bahkan semua cabang ilmu pengetahuan manapun, kalau kalian kuliah atau kalian sekolah, pasti ada statistik di dalamnya, karena statistik itu ilmu penting. Jangankan di bidang-bidang ilmu pengetahuan, bahkan di jalan-jalan seperti pengamen, seperti tukang parkir, itu pakai ilmu statistik. Kenapa? Coba kamu perhatiin saat dia nyanyi ngamen di lampu merah. Aku tak mau dikala aku dimandra. Tapi dia ada waktu, wah, gue harus berhenti nih dan gue harus minta duit gitu kan. Dia berhenti tuh, dia minta duit, tek 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 tek. Tiba-tiba lampu hijau. Gue di situ memperhatikan, berarti itu tukang ngamen sama tukang minta-minta sudah mempertimbangkan ilmu statistik dia, sudah menghitung-hitung dengan ilmu statistik bahwa jam segini, menit kesekian lampu akan hijau. Maka sebelumnya gue harus berhenti nyanyi dan gue akan mintain duit gitu. Jadi kita kalau kita mau hidup lebih tentram, kita harus menimbang-nimbang, harus kita hitung-hitung statistikanya, apakah kedepannya itu untung apa enggak, rugi apa enggak. Jangan asal beli ikan cupang terus kita jualin lagi, ternyata kita bobol di pakannya, beli pakan kebanyakan, atau pas beli pakannya habis segala macam. Gimana caranya kita beli pakan tapi nggak beli? Nah itu tuh, beli pakan tapi nggak beli itu susah tuh. Gimana caranya kita beli ikan tapi kita nggak beli? Nah itu yang harus dipertimbangin. Sebenarnya banyak caranya. Mungkin teman-teman YouTubers lain banyak lah yang ngasih unjuk cara-cara dagang, cara-cara apa. Kalau ada yang bagus ikutin, kalau ada yang gila jangan diikutin, intinya gitu. Kalau ada yang ngomong macem-macem nggak masuk akal, harus mikir lah. Menurut gua kalau ada orang ngomong nggak masuk akal, jangan diikutin.
gitu. Jangan malah diikutin, dipuji-puji. Ya muji nggak apa-apa sih, asal jangan puji Arti atau puji Arto, nanti diomelin sama bapak sama emaknya gitu. Itu ya, jadi eh, ada juga yang ngomong kayak ternak-ternak aja udah yang banyak, jangan mikirin, pokoknya cetak aja, cetak 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 cetak. Emang lu pikir nyetak nyetak kagak mikirin makanannya? Emang dipikir nyetak nyetak nggak mikirin penjualannya? Emang lu pikir nyetak nyetak nggak mikirin tempatnya gitu? Itu semua harus dipikirin matang-matang, didiskusiin. Ada baiknya diskusiin sama teman-teman terdekat lah, kalau nggak ada teman siapa. Jadi jangan asal cetak 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 jadi banyak, terbingung mau lempar kemana gitu. Kalau kalian bingung bisa diskusi sama saya. Kalau emang mau ngelempar, ada beberapa temen yang bisa nanggepin lah gitu. Jadi gue bukannya mencoba untuk eh, membantuin teman-teman berdagang, cuman menurut gue kalian semua orang Indonesia, ya yang berada di mana-mana pun yang nonton ini, menurut gue harus saling membantu. Kalau kalian sesama seller, kalian harus membantu gimana caranya teman kalian jualan enak juga seperti kalian ngejualan. Kalau kalian sebagai breeders, gimana caranya teman-teman kalian yang breeders bisa nernak juga sama seperti kalian. Kalau kalian bisa ngelempar ke luar negeri, bantuin juga teman-teman kalian agar bisa ngelempar ke luar negeri. Paling enggak kalian ambil ikan teman-teman kalian, kalian jualin, tapi bagi yang bener, jangan bohong-bohong. Ibaratnya kamu ngambil 5.000, kamu jual $100, itu kasihan yang ngebreed tetek bengek, kamu dapat hasil, emang kamu pinter, tapi kamu nggak bagus sama teman kamu jahat. Kalau kamu jahat, walaupun duit kamu banyak, tapi kamu nggak berkah. Kalau duit kamu banyak nggak berkah, ya kamu akan kaya di dunia aja, kamu nggak tahu di dunia yang akan datang seperti apa. Gelap, 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 gelap. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, orang hidup pasti mati. Yeah.